Kalau ditanya apa ya, kalau misalkan syariah saham itu, kalau misalkan dicari-cari bedanya, kalau saya ngelihatnya ya, bedanya ya kita nggak melulu ngomongin tentang uang sih sebenarnya, Kita nggak gak melulu serius cari uang ngomongin tentang maksudnya uang. gitu kan. Mm-mm. Iya, karena hidup kita memang hidup saya, terutama hidup saya sebagai bagian dari syariah saham, saya memang nggak cari uang gitu. Saya Betul, di syariah saham bukan cari uang, saya cari manfaat sama saya cari berkah. Kalau saya bilang ya, betul. kalau saya Mm-mm. ngerasanya ya, kalau saya bersama syariah saham itu, kenapa saya gabungnya ke syariah saham bukan ke grup lain atau bikin bikin Sendiri. lucu-lucuan yang lain gitu lah, Mm. sendiri gitu ya. Karena itu tadi saya merasa lebih berkah untuk berkumpul bersama teman-teman syariah saham. Jadi karena yang kita cari ini apa ya? Lagi-lagi kalau misalkan bagi teman-teman yang beriman dan percaya, kan udah jelas bahwasanya di akhirat itu uang nggak dihitung. Satu, Iya, kan udah jelas di kubur itu uang nggak dipakai, ya. Mau uang berapa juga tidurnya di tanah, ya. Tidurnya dalam tanah atau paling dibakar, ya kan ya. mm, Kalau misalkan yang dibakar ya dibakar, uangnya ya nggak kepake juga gitu loh. Uang dicari terus yang pakai siapa ntar kalau udah mati gitu. Jadi kalau misalkan balik ke statement itu lagi, ke kesadaran itu tadi ya, berarti uang udah cari buat apa? Kalau misalkan uang dicari untuk pengen hidup enak, pengen mobil bagus gitu ya, ya dicari kan bukan uangnya berarti gitu loh, tapi mm, pengen kenyamanannya kan gitu. Nah, betul. kenyamanannya kita ini seperti apa? Kalau misalkan kalau misalkan saya cari tujuan akhirnya adalah uang, kemungkinan besar saya akan menghalalkan banyak cara. Kalau misalkan Betul kita kan. sangkutkan jiwa kita ini ke material, banyaknya bakal menghalalkan segala cara. Bahkan cara-cara kotor pun kita benar-benarkan. Nah, Iya. kalau saya sih enggak sih. Saya berpikir kalau misalkan saya pengen nih, saya pengen keluar negeri atau saya pengen punya rumah yang nyaman. Niatnya itu dulu, rumah yang nyaman buat apa? Buat anak, istri, buat keluarga. Nyamannya seperti apa? Begini, begini, begini. Itu dipikirkan, terus diikhtiarkan. Saya benar-benar tertegun tadi dengar ceritanya Mahsi tentang lebah ya, tentang lebah. Kalau kita mau mengundang lebah, kita bukan nangkepin Tanamlah, lebahnya, ya nggak tanam sih? bunga. Tanam bunga, Tanam jangan bunga. kejar lebahnya. Berikan keindahan dan Nah, serbuk sari. logikanya gini loh, Bang. Kalau saya pikirnya, kalau misalkan kita kejar lebahnya, kita mungkin dapatnya bakal terbatas. Ya kan ya, dapatnya bakal bakal Betul. ya yang kita kejar aja yang kita dapat kan, yang kita kejar aja yang Dan kita dapat dan nih. dan digigit sengat. Digigit ya, bisa digigit. Tapi kalau misalkan kita tanam bunga, ya Sediain bener kandangnya. sih, Bang. Kadang sediain kandangnya, dan yang datang itu kadang yang nggak kita maksud gitu loh. Betul. Oh, ya nggak sih? Ngajak Jadi teman-temannya. itu ngajak teman-temannya. Jadi hal-hal yang, dan tahu nggak kenikmatan yang hakiki itu apa? Kenikmatan yang hakiki itu adalah ketika kita mendapatkan lebih daripada yang kita ekspektasikan. Ah, Itu nikmat. nikmat. Dan kita kasih lagi ke yang lain. Berbagi lagi dengan yang lain. Dibagi lagi dengan yang lain. Jadi nggak Itu habis-habis kan? itulah. Jadi kalau saya sih apa namanya? Ya nyarinya begitu sih emang. Apa ya? Ya Betul kalau kan? misalkan Sama nggak lah. cocok, memang kalau nyarinya profit cuan ribuan persen dalam beberapa menit gitu ya, atau ratusan persen dalam beberapa hari, ya memang nggak tempatnya di syariah saham. Udah syariah saham nggak bisa begituan kalau saya bilang ya. Terus ada yang nanya kan, buat apa dong beli saham kalau nggak mangin untung? Gitu kan? Terus saya jawab, kan untungnya Nah, buat kemaslahatan. nah berarti iya, berarti kita beda beda aliran udah Jadi itu kan kita aja kira sih gini, udah. kita jadikan saham itu sebagai sarana saja, wasilah, bukan sebagai tujuan. Ya, Gini Kang, ya akan saya setuju dengan Akang tadi. Kalau kita pingin mobil mewah dan dengan segala fasilitasnya kan nggak perlu pakai uang, bisa aja yang nggak perlu ngasih. pakai uang, betul, Saya betul. misalnya pingin, saya ketika dulu ya, ketika saya tadi cerita kemarin di IDX Jabar kan, ketika saya dipoto di Saung itu sama anak-anak sama Yasin sama Alfa, saya dalam hati ngomong gitu, ya Allah, kalau ini baik buat saya, mungkin boleh jadi sawah yang di depan Saung ini jadi milik kita. Sekarang alhamdulillah kan, Hmm, setahunan, cuma setahunan, kita nggak ngimpi-ngimpi gitu. Itu lewat iya, jalannya dan ternyata tidak harus pakai uang, gitu betul kan. Jadi itu juga akhirnya ya ada. itulah. Bener Kang. Jadi saya udah banyak udah merasakan hal-hal seperti itu yang
kadang mungkin ketika yang lain berpikir itu harus menggunakan uang, kita dapat esensinya tanpa harus menggunakan uang itu, dan bahkan bukan uang kita gitu, tapi ada yang ngasih fasilitasnya, ada yang ngasih kemudahannya. Bagi saya itu lebih dari uang itu sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya uang kita nggak banyak gitu, tapi kemudahan yang diberikan Allah sudah nggak bisa dinilai lagi dengan uang. Maka wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu ya. Kasiban, betul. Sampai 34 kali diulang itu. Saking manusia itu suka lupa pada Benar. nikmat Allah. Kadang langsung lupa, betul. Sampai harus ikut-ikutan dan hujat-hujatan. Oh, gitu Kemarin kan. Mang, pas liburan kemarin Hmm. saya road trip ya. Saya cerita sama istri saya, ini liburan kita ini mahal. Mahal bukan dalam arti kata uangnya, mahal dalam arti katanya gak semua orang bisa liburan seperti ini. Betul. Bahkan orang beruang pun gak akan bisa ke New Zealand. Belum Kenapa? tentu. Gak bisa Mang, border ditutup. Ya sekarang ya nggak bisa. Yang sekarang, maksudnya yang kemarin ini, liburan kami itu mahal. Siapa? Raffi Ahmad lah, bisa dia ke New Zealand? Gak bisa. Sultan itu nggak bisa. Nggak bisa. Makanya saya bilang, ini liburan mahal. Makanya nggak semuanya yang antum pikir bisa dibeli dengan uang, bisa dibeli dengan uang. Bisa dibeli dengan uang. Betul kan? Sepakat. Ini saya ngomong orang Indonesia ya. Orang Indonesia kemarin road trip pakai camper van. Nggak semua orang bisa. Bahkan orang kaya pun nggak bisa. Kenapa saya bilang? Corona, New Zealand tutup border, bisa nggak mereka ke sini? Nggak bisa kan? Saya bisa. Betul. Gimana caranya? Apakah saya punya uang lebih Bukan banyak dengan daripada uang? mereka? Nggak juga. Bukan. Gitu. Nah jadi ini masalah Rezeki itu namanya kan. itu rezeki. Nah, Itu rezeki. Bang. Dan itu bukan uang. Masih juga mungkin tahu kan, kita persempit lagi. Nggak semua beasiswa scholarship awardee bisa kayak saya. Semua Betul. teman-teman saya udah pulang duluan. Ayo gimana coba? Pakai uang saya? Iya. Enggak, Mang. Gimana coba tuh hitung-hitungannya? Ada jalan lain Ada jalan lain. yang Allah berikan. Cuman Kang Evan. Iya. Kenapa tidak ke yang lain? Itu rezeki. Iya. Apakah saya ngasih uang? Enggak, Mang. Tidak. Enggak loh. Nah, karena kita sudah meyakini itu, maka ketika misalnya ada sesuatu yang menyempitkan segalanya dengan uang, kita cuma ketawa kan gitu. Aduh, kasihan juga ya gitu kan. Kita bersyukur gitu, alhamdulillah kita sudah bukan diberi uang, kita diberi pola pandang yang lebih luas dan hati yang lebih bisa pasrah, justru lebih mudah. Alhamdulillah. Itulah Seperti makanya apa namanya? Nah, saya juga kepikir gini, Mang. Kalau boleh, kita ini waktu masih lama kan, jadi udah ngobrol ngalor gitu kita. Jadi gini, Mang. Saya sekolah di luar negeri nih ya. Saya beasiswa. Saya yakin orang tua saya mungkin niatnya dia pengen menyulahkan saya ke luar negeri. Sekolahkan saya setinggi mungkin. Saya beradik kakak, alhamdulillah semua udah beres kuliah. Saya sekarang lanjut sekolah master. Itu apakah dimodali dengan uang? Pikir, Mang, coba saya kemarin berkontemplasi ya. Saya jadi yatim piatu itu 10 tahun yang lalu, Man. Tepat 10 tahun yang lalu, Man. 2010. Jadi mama meninggal 2009, papa meninggal 2010, bulan Agustus ini. Setahun langsung ya. 10 tahun ya, ini sudah 10 tahun saya berkontemplasi. Melihat apa yang ditinggalkan kedua orang tua pada saat 10 tahun yang lalu. Melihat kami sudah lulus kuliah. Saya lanjut S2, kok bisa gitu loh. Ya kan? Apa coba? Apakah uang yang mereka tinggalkan, Mang? Enggak. Jadi saya pun bicara gini, kalau misalkan ada teman-teman yang berpikir, malas pengen khawatir punya anak banyak, ya. Khawatir punya anak sekolah mahal, biaya uang kuliah itu. Kalau Anda pakai hitung-hitungan Anda, memang nggak akan cukup. Tapi kalau saya berpikir, Mang ya, gimana investasi anak? Gimana sekolah anak? Gimana kuliah anak? Saya aja nih kuliah, nggak dibayarin orang tua, sampai saya keluar negeri kuliah. Karena apa? Karena doa orang tua. Bukan sangu orang tua. Doa orang tua itu kekal. Orang tua saya udah nggak ada sejak 10 tahun yang lalu. Iya, tapi doanya abadi. Doanya abadi. Saya nggak tahu Betul, apa itu papa mama itu, Bang. Nggak tahu. Betul, saya sampai saya bisa kayak gini. Bayangkan loh, sekolah di luar negeri loh, tanpa modal apapun loh, gitu loh. Jadi, iya kalau misalkan gini, Bang, kalau misalkan
pengen anak sekolah, anak bisa sekolah tinggi-tinggi, doanya bukan ya Allah Berikan berdua saya uang. mencari uang, enggak. Didik anakmu sebaik mungkin, didik anakmu sebaik mungkin. Kalau misalkan emang rezekinya, mungkin dia bakal dapat beasiswa atau Betul. sekolah di luar negeri sesuai dengan minat dan bakatnya. Mm-mm. Iya. Lagi-lagi kan nggak harus keluar dari uang kita, dari kantong kita. Itu orang kadang menyempitkan arti rezeki itu di uang. Nah itu loh udah sempit. Rezekinya disempit udah, karena uang dipikir. Iya. Dan itu yang membedakan antara kaum materialis dengan kaum beriman sih kan. Kan kaum materialis itu bicaranya ya sesuatu itu hanya di dunia ini, jadi harus dicari dengan parameter dunia itu sendiri. Sementara kita kan sebagai orang beriman ada kekuatan lain yang maha gitu, yang bisa mewujudkan semua itu tanpa. Ini saya teringat kisah ini kan, ketika kan mungkin sering baca Al-Kahfi ya, di surah yang kisah Musa dengan Khidir itu, kan yang Ya, terakhirnya itu harus mendirikan dinding yang roboh. Sampai kan protes dan akhirnya dipecat Nabi Musa protes, sebagai iya. murid Khidir gitu kan. Iya. Apa sih, kita kan gak dikasih makan tapi kenapa harus mendirikan dinding yang roboh? Akhirnya kan setelah itu kamu udah dipecat dari murid saya gitu lah kasarnya. Karena Iya. apa? Karena di balik dinding itu ada sebuah perbendaharaan untuk dua anak yatim. Nah, ternyata anak yatim itu kalau nggak salah kakeknya itu adalah orang soleh yang mendoakan supaya keturunannya itu cukup secara finansial, cukup secara tadi gitu, kemampuannya bisa hidup, dan dititipkannya ke seorang nabi akhirnya. Jadi doa orang tua itu sampai lima generasi itu masih ada itu. Kalau nggak salah kakek keempat atau kakek kelima itu yang mendoakan itu. Jadi bagi saya sepakat dengan Akan. Doa orang tua itu adalah segalanya gitu kan. Dan saya merasakan itu juga gitu dalam berbagai hal. Kita mungkin semuanya merasakan itu. Ketika orang banyak mempertanyakan ini itu, saya lebih tenang kok. Karena saya kan gini kan. Sampai saya pernah ditanya, kenapa namanya masalah kerja gitu ya, masalah kerja. Saya berani mengatakan begini, kalau saya misalnya disuruh berhenti sama orang tua, saya berhenti gitu. Kenapa? Karena kerja saya bisa nyari lagi, tapi orang tua saya nggak bisa nyari. Jadi bagi saya, selama ibu saya meridhoi saya, ayah saya meridhoi saya, mau kemanapun sebenarnya saya insya Allah selamat, saya insya Allah berkah. Dan doanya, benar kata Akan, meskipun mereka sudah tidak ada, doanya masih ada di kita, dan kita pun mendoakan mereka. Dan bagi saya itu segalanya. Jadi santai aja sih sebenarnya. Kalau kita sudah meyakini sampai ke sana, banyak hal yang akhirnya menjadi ringan dan mudah karena kita punya Maha yang memudahkan. Antumul fuqara wa nahnu aghnia, kata Allah gitu kan. Kalian tuh pasti butuh ke saya gitu. Dan kami yang paling kaya. Santai aja, nanti dijamin kok, kan gitu lah kalau istilahnya. Dan itu saya menyadarkan juga kan. Jadi terima kasih nih atas insight sorenya. Closing statement kan, jadi sekarang. Closing statement. Jadi sekarang balik ke kita aja kali emang ya. Apakah kita mau mempersempit rezeki kita atau memperluas? Kan kalau misalkan mau Dan mempersempit letaknya di definisi sini. rezeki sama uang, ya silakan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau memperluas rezeki kita, lihatlah sekeliling bahwasanya rezeki Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Tergantung kita mau Menyikapinya. merasakan, mau menyikapi apa tidak gitu kan ya. Lihat anak kita tumbuh sehat, itu rezeki. Lihat uang yang kita cari, bisa jadi lauk pauk, bisa jadi nasi tambah garam, keluarga kita makan kenyang, alhamdulillah itu berkah. Jadi ya tergantung diri pribadi aja sih, tergantung diri pribadi definisi rezeki Anda masing-masing itu apa gitu. Ya kan? Kalau saya sih begitu. Jadi kalau misalkan ya nggak salah juga kalau misalkan definisi rezeki adalah profit ratusan persen atau ratusan persen, ya boleh juga silahkan. Tapi kalau saya sih enggak. Gitu. Ya. Oke, Kang, terima kasih atas siraman rohaninya di sore ini. Jadi Siraman rohani, ini kita ngobrol kok, saya bukan kultum. kita kan ngobrolnya kan ngobrol gak jelas. Jadi kemana aja, yang penting kan tadi kan kita siapa tahu dari obrolan kita ada yang ada yang bermanfaat begitu buat banyak orang tanpa terasa, kemudian Atau siapa tahu mengembalikan yang ngedengarin obrolan kita yang live group gitu kan ya, bisa jadi. nggak masalah kan, karena kalau kita kan
nggak Allah yang masalah. nitipkan gitu. Kita juga pernah nol, gak punya siapa-siapa, gak punya teman banyak, kok sekarang jadi banyak juga oleh Allah. Makanya nggak sudah angka itu sudah numbers itu sudah gak berpengaruh bagi saya dan kita Iya. gitu ya. Kalau ada Karena yang ya mau Allah nonton yang atur semua. silahkan. Iya. Kalau ada yang mau Hmm, subscribe silahkan. Kalau ada yang mau apa follow silahkan. Kita nggak iya, bangga banggain follower kok. kita medsos itu hanya Punten, sebagai punten. galeri. Malaikat rakib atid, malaikat mungkar nangkir nggak nanyain follower anda berapa. Punten. Ada kok yang Punten, malaikat followernya udah. Ridwan pas mau masuk surga nggak juga nanyain follower anda berapa. Punten, nggak usah diininin juga sih. Maksudnya Hmm. ya seminggu ada berapa video publish, terus follower anda udah berapa, itu nggak relevan sama indikator kita untuk data Keselamatan. kami gitu. Dan di dunia pun Silahkan sudah aja terbukti sih gitu kan, loh. ada yang followernya sudah membeludak kok ternyata bisa hilang seketika gitu kan. Karena ya Betul. tadi, karena ada sesuatu yang mungkin kalau saya sih melihatnya ada sesuatu yang tadi ya sudah Allah kasih, kemudian ya ada satu hal yang ingin melompati batas itu dan akhirnya ya Allah tegur juga. Kalau saya sih daripada ditegur saya mendingan ngerem diri deh gitu. Kalau saya sih Kang ya, Ya, karena mungkin saya sudah pernah merasakan ditegur Allah seperti apa dan saya tidak ingin mengulangi hal yang sama. Karena saya sudah bawa gerbong banyak sekarang. Kalau dulu mungkin saya sendirian. ya. Kalau Oh sekarang ya ya, saya banyak gerbong banyak gitu ya. Saya mendingan menitipkan diri ke Allah saja lah. Terserah orang ya mau percaya atau enggak dengan Tuhan. kita jangan lupa aja apa yang terjadi di orang lain sekarang di hadapan Boleh kita. jadi. Kita lihat nih di TV, boleh jadi di berita, boleh jadi itu nama, itu foto bisa jadi kayak kita, bisa jadi muka Berubah kita jadi atau nama kita. kita loh. Betul kan? Dan Allah saya teringat memberikan apa memberikan itu kayak gitu. benar. Dan saya terima hadis barang siapa yang mau apa namanya membuat malu orang lain kemudian menyebarkannya, dia tidak akan meninggal sebelum dia merasakan itu hadis loh Kang, Hadis ya, sahih mang. hadis. Saya nanti cek ya, man ayaro apa gitu, dia lam yamut hatta yafalaha, jadi dia tidak akan meninggal sebelum melakukannya itu gitu. Nanti lah saya cari deh, Masya Allah. Oke makanya bang, lebih hati-hati deh sekarang sip. gitu Kang. Terima kasih. Oke deh, kapan-kapan Salam kita buat Akas ngobrol-ngobrol dan lagi. Uni Reisa, kita ngobrol lagi gak jelas Sama-sama. seperti biasa. Dan yang penting ya jelas manfaatnya buat mungkin yang merasakan nanti seperti itu. Ya, Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Salam dari Cianjur buat keluarga New salam dari Oman. Zealand. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.